Halo, hai, selamat bergabung kembali di channel ini. Setelah sesi kemarin kita meluncurkan video mitra pendataan BPS 2024. Ya, ada dua posisi, ada mitra pengolahan dan mitra pendataan. Yang kemarin kita sudah membahas mitra pendataan. Sekarang kita melalui yang pertama, ada pengolahan. Ini ada tahapan receiving ya. Jadi dokumen dari petugas di lapangan diterima oleh petugas yang masuk dalam bagian pengolahan di kabupaten kota. Biasanya receiving batching tidak membutuhkan banyak orang karena hanya menerima dokumen dari petugas di lapangan, kemudian memasukkan secara manual maupun secara dimasukkan ke dalam komputer untuk kemudian diinput dan diurutkan, diberi tanda, dicek kesesuaiannya, dihitung jumlah dokumennya, jumlah kuesionernya, kemudian diberi tanda, dimasukkan tempatnya khusus per satuan lingkungan setempat, SLS, atau per blok, atau per desa, atau per petugas, tergantung dari kegiatannya. Kemudian diinput, setelah diinput dikirim online. Biasanya ada monitoring yang progres harian, mingguan, maupun setiap berapa hari. Data-data yang ada, kuesioner yang dikumpulkan oleh petugas pendataan dimasukkan ke tahapan pengolahan. Yang pertama, penerimaan dokumen. Kemudian setelah dokumen diterima, dipilah, dicek satu persatu, dilakukan editing coding. Ya, tadi sudah diterima, receiving batching ditata satu-satu, dikelompokkan, selanjutnya dilakukan editing coding. Ya, tujuan ini dari editing coding masih salah satu dari mitra pengolahan ya, bagian pengolahan. Tugas utamanya mengedit isian yang belum sesuai. Tentu saja ada banyak kekeliruan dari pendataan, misalkan harusnya diisi 0 kemudian tidak diisi 0, atau dicentang, tidak dipindahkan kotak, dan banyak sekali. Dilakukan editing kemudian diberi kode adalah tahap editing coding. Ya, melalui tahapan receiving batching sudah, editing coding. Kemudian yang berikutnya memasukkan data ke dalam komputer, mengentry data. Tadi petugas receiving batching tidak terlalu banyak, editing coding juga lebih banyak dari petugas receiving batching, dan yang lebih banyak lagi tentunya ada petugas entry. Ini pengalaman di sensus sebelumnya. Petugas entry dokumen memasukkan hasil pendataan ke dalam komputer dilakukan beberapa shift, ada shift pagi dan shift sore. Ini tentunya membutuhkan laptop atau perangkat komputer. Jadi khusus buat petugas yang memilih, calon mitra yang memilih mitra pengolahan, diutamakan memiliki, menguasai, dan menggunakan laptop ataupun komputer ya, bisa menggunakan itu, karena di sini entry, nanti kemudian setelah di entry ada pembaharuan batch, versi dan sebagainya, nanti ada validasi data yang di entry kemudian divalidasi. Pada tahap kemarin di sensus pertanian validasi cukup lama, dan ini petugas pengolahan juga melakukan validasi, setelah entry juga melakukan validasi. Tujuan dari entry dan validasi jelas memasukkan dokumen ke dalam, masukkan data hasil pendataan melalui dokumen di entry dan
divalidasi agar angkanya standar atau memenuhi batas-batasnya. Salah satunya kemudian ada scanning dokumen, ada yang di input langsung, ada yang di scan. Beberapa kegiatan dokumen scan, jadi petugas lapangan harus mempunyai standar tulisan yang bisa terbaca oleh scan. Tetapi ini kemudian merepotkan, sehingga untuk scanning ditiadakan beberapa waktu lalu hingga tulis manual dan di entry manual. Tetapi pada keadaan tertentu ya, peta tidak bisa di entry, jadi peta wilayah, peta blok maupun peta SLS, peta RT itu harus tetap dilakukan scanning. Di scan hasilnya, kemudian dilihat titik-titiknya, lalu kemudian ada juga petugas pengolahan peta. Jadi petugas pengolahan ada banyak sekali. Oke teman-teman, tentu plus minusnya sebagai petugas pendataan maupun petugas pengolahan sudah ada gambaran. Petugas pengolahan dari sisi target jelas ada, durasi waktunya juga jelas, dari pagi si pagi misalkan jam 8 sampai jam 4 atau tergantung kebijakan kabupaten kota. Sip 2 bisa jam 4 sampai jam 11, juga tergantung dari kebijakan BPS kabupaten kota. Entry begitu, receiving batching begitu, ada editing coding juga begitu, terbagi sip. Bedanya kalau di mitra pengolahan tidak langsung ketemu dengan responden rumah tangga maupun pengusaha, tapi ketemu dengan dokumen dan laptop atau komputer. Untuk kontraknya, kalau sensus pertanian kontraknya sama per bulan. Setelah memenuhi target pertama, bulan pertama diperpanjang. Untuk honornya kisaran di 2,5 juta tergantung kabupaten atau kota. Kalau honornya dengan petugas pendataan lebih besar di petugas pendataan. Tentu ini jadi tantangan menarik jika teman-teman bisa melakukan pendataan juga pengolahan, bisa dipilih keduanya. Tentu dengan konsekuensi nanti pembagian tugasnya atau setelah pengolahan, setelah pendataan langsung lanjut ke pengolahan. Ini butuh ekstra tenaga dan pikiran. Oke, demikian mitra pendataan dan pengolahan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.